Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ Bùi Phá Trang 1-4 cho đội tuyển Lào. นักข่าวถามว่าอาถรรพ์หรือเปล่าคิงครับเล่นต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้แชมป์แต่ปีนี้แป้คิดว่าภายใต้การนำของอิชิแล้วก็กัปตันทีมนะคะชนาทิพย์สงกสินเนี่ยคงจะ Wah, wah, wah! Auto gemparkan seluruh kawasan. Madam Pang berikan komentar sangat mengejutkan dan keras begini soal hasil memalukan timnas U23 Vietnam di laga perdana versus Laos U23 di SEA Games 2025. Bahkan, Sampau buat Park Hang-seo marah besar dan bilang begini di hadapan publik. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Malam pembuka cabang sepak bola SEA Games 2025 menghadirkan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen tersebut. Timnas Vietnam U23 yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara, tumbang secara dramatis dari Laos U23 dengan skor tipis 1-0. Gol penalti pada menit 90+1 di Stadion Raja Manggala, Thailand, membuat ribuan supporter Vietnam terpaku, sementara publik Laos bergemuruh merayakan kemenangan bersejarah. Kekalahan ini tidak hanya membuat kejutan di lapangan, tetapi juga mengguncang jagat sepak bola ASEAN. Dua sosok ternama, Ketua FA Thailand, Madam Pang, serta mantan pelatih Vietnam yang legendaris Park Hang-seo ikut angkat suara. Keduanya memberikan komentar jujur yang memicu diskusi hangat di antara penggemar sepak bola regional. Ditemui seusai pertandingan, Ketua FA Thailand yang terkenal selalu blak-blakan dan objektif mengaku benar-benar terkejut melihat skor akhir. Dengan reputasinya sebagai salah satu pemimpin federasi paling berpengaruh di Asia Tenggara, pernyataannya pun langsung menjadi sorotan utama berbagai media internasional. Menurutnya, kekalahan Vietnam dari Laos jelas di luar nalar jika dilihat dari kualitas, pengalaman, dan materi pemain. Karena jika dilihat di atas kertas, Vietnam seharusnya menang sangat mudah. Saya cukup kaget dengan hasil yang diperoleh Vietnam U23, ujar Madam Pang dengan nada heran. Di atas kertas, seharusnya dan bisa dipastikan Vietnam U23 bisa menang mudah, karena lawan mereka Laos U23. Tapi semua prediksi hanyalah prediksi, di atas lapangan semua bisa berbeda. Madam Pang menilai penampilan Vietnam sebenarnya tidak buruk. Mereka tampil sangat dominan dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Namun, ia memberikan pujian setinggi langit kepada Laos U23. Memang, mereka Vietnam tampil luar biasa bagus dengan serangan-serangan mematikan. Laos sangat cerdas bisa menahan setiap gempuran Vietnam, belum lagi kekompakan bek-bek Laos di laga ini. Yang membuat pernyataannya semakin menarik adalah ketika ia mulai membandingkan Vietnam versi sekarang dengan era keemasan Vietnam beberapa tahun lalu. Dengan tegas ia menyebutkan, melihat hasil ini, saya rasa Vietnam tidak sehebat dahulu di zaman Park Hang-seo. Apalagi saya dengar mereka persiapan ala kadarnya dan meremehkan tim-tim lawan yang ada di grupnya. Madam Pang bahkan menyinggung rasa percaya diri berlebihan skuad Vietnam setelah menjuarai AFF U23 beberapa bulan sebelumnya. Mereka merasa sudah hebat usai juara AFF U23 lalu, nyatanya sekarang kalah lawan tim mediocre. Pernyataan keras ini langsung menjadi pembicaraan hangat di media sosial Thailand, Vietnam, dan seluruh Asia Tenggara. Jika reaksi Madam Pang terkesan diplomatis namun tegas, maka Park Hang-seo, sang legenda Vietnam, memberikan komentar yang jauh lebih keras dan emosional. Park, yang menyaksikan pertandingan dari rumahnya di Seoul, langsung marah besar ketika mendengar skor akhir. Baginya, hasil ini adalah tamparan keras bagi sepak bola Vietnam, apalagi terjadi di laga pembuka SEA Games, ajang yang dulu pernah ia kuasai. Dalam wawancara khusus dengan media Korea, Park tidak menahan kritiknya. Saya marah besar tahu Vietnam kalah memalukan lawan tim lemah Laos U23 di laga perdana, tegasnya.
Ia kemudian menyindir pelatih Vietnam saat ini, Kim Sang-sik, yang menurutnya bersikap arogan sebelum pertandingan. Park mengatakan bahwa kesombongan adalah akar dari kekalahan itu. Bahkan sindir keras pelatih Kim Sang-sik yang sok-sokan jumawa sebelum pertandingan dengan ujar bakal menang mudah karena lawannya hanya Laos U23. Tapi mereka melupakan satu hal, jika mereka datang ke lapangan dengan kesombongan, lawan akan dengan sangat mudah mengalahkan mereka. Ia juga menyampaikan rasa malu sebagai mantan pelatih Vietnam yang dulu mengangkat tim tersebut ke level tertinggi di Asia Tenggara. Sebagai mantan pelatih, saya malu melihat laga ini. Intensitas, kedisiplinan, dan strategi yang hancur lebur membuat mereka kalah memalukan di menit akhir pertandingan. Puncak kritik Park adalah pernyataan bahwa pelatih Kim harus bertanggung jawab penuh. Pelatih Kim harus tanggung jawab penuh dengan hasil ini. Saya jadi tidak yakin apakah mereka bisa bersaing dengan tim kuat layaknya Indonesia dan Thailand jika Laos saja kalah. Dan akhirnya ia menambahkan sebuah kalimat yang membuat publik Vietnam semakin panas. Apa yang saya bangun dulu seakan hancur semua. Ungkapan emosional ini menggambarkan betapa dalam kekecewaan Park terhadap hasil tersebut, sebuah kekalahan yang mencoreng warisan yang pernah ia bangun selama bertahun-tahun. Laos U23 bukanlah tim yang biasa menjadi pusat perhatian dalam turnamen besar. Namun, malam itu, mereka menunjukkan determinasi luar biasa, blok-blok pertahanan solid, dan mental baja. Vietnam U23 meskipun menguasai bola hampir sepanjang laga, gagal menembus pertahanan lawan. Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, sebuah insiden di kotak penalti pada injury time membuat Laos mendapat hadiah penalti. Eksekusi dingin dari striker muda mereka membawa Laos meraih kemenangan secara heroik. Stadion Raja Manggala bergemuruh terutama dari pendukung netral yang ikut menikmati kejutan besar ini. Dengan hasil ini, peluang Vietnam untuk lolos ke semifinal menjadi sangat berat. Sementara itu, Laos U23 tiba-tiba menjadi kuda hitam yang patut diperhitungkan. Reaksi pun beragam, fans Vietnam marah besar, fans Laos berpesta pora, fans Indonesia dan Thailand ramai membahas kejatuhan Vietnam. Media internasional menyebut ini salah satu kejutan besar di sejarah SEA Games. Bagaimana pendapat kalian tentang komentar jujur Madam Phang dan kritik pedas Park Hang-seo? Apakah kekalahan Vietnam U23 ini murni karena kesalahan mereka sendiri? Ataukah Laos U23 memang berkembang pesat dan patut diakui? Dan masih layakkah Vietnam disebut raksasa ASEAN setelah kekalahan memalukan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Empat musim Marcelino Ferdinand berkarir di Eropa, tiap musim selalu direcoki PSSI untuk turnamen non-kalender FIFA. Karir Marcelino Ferdinand di Eropa kembali menjadi sorotan. Pasalnya, dalam 4 musim berkiprah di benua biru, sang wonderkid timnas Indonesia itu hampir tak pernah benar-benar bisa menikmati perjalanan profesionalnya secara penuh. Marcelino Ferdinand selalu dipanggil PSSI untuk agenda non-FIFA dalam 4 musim berkarir di Eropa. Situasi ini, bagi sebagian pengamat, menggambarkan betapa besar tanggung jawab yang dibebankan kepada pemain berusia 21 tahun tersebut. Di satu sisi, Marcelino, atau yang akrab dipanggil Marceng, tengah menapaki karir yang begitu jarang berhasil dicapai pemain Indonesia. Ia sudah merasakan atmosfer 3 klub berbeda di kompetisi Eropa. Namun di sisi lain, ketika dukungan semestinya ia terima untuk berkembang di level klub, ia justru menghadapi kenyataan bahwa PSSI selalu mempunyai agenda di luar kalender FIFA yang kerap berbenturan dengan jadwal Liga Eropa, membuat dirinya harus bolak-balik pulang ketika rekan-rekannya di klub sedang fokus berkompetisi. Perjalanan Marcelino di Eropa memang cukup panjang untuk pemain seusianya. Marcelino terhitung sudah mencicipi 4 musim berkompetisi di Eropa bersama 3 klub berbeda.
pada paruh musim 2022-23 dan musim penuh 2023-24, ia membela KMSK Deinze di kasta kedua Liga Belgia. Setelah itu, musim 2024-25 menjadi titik baru saat ia pindah ke Oxford United, klub milik Erick Thohir yang berkompetisi di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Memasuki musim 2025-26, Marcelino kembali mencari menit bermain melalui masa peminjaman ke AS Trencin, klub Liga Slovakia. Namun dalam setiap musim tersebut, hampir tak ada jeda bagi Marcelino untuk fokus penuh pada perkembangan klubnya. Federasi yang dipimpin Erick Thohir tak pernah membiarkan Marcelino berkarir di klub dan selalu merecokinya dengan panggilan timnas. Akibatnya, beberapa kompetisi klub harus ia tinggalkan lebih awal. Musim 2022-23 berakhir lebih cepat bagi Marceng karena dirinya dipanggil ke SEA Games 2023 pada Mei tahun itu. Lalu, musim 2023-24 bahkan terganggu oleh dua turnamen yang bentrok dengan jadwal Eropa, yakni Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024. Tidak berhenti di situ, pada 2024-25, giliran ASEAN Cup 2024 yang membuatnya harus kembali meninggalkan Oxford United. Dan kini, musim 2025-26 masih ada SEA Games 2025 yang ikut menggerogoti konsentrasi karirnya di AS Trencin. Jika melihat daftar kejuaraan tersebut, sebenarnya hanya Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23-24 yang dapat dikategorikan sebagai turnamen dengan level kompetitif tinggi dan sangat layak untuk diikuti seorang pemain sekaliber Marcelino. Ajang lain, seperti SEA Games atau ASEAN Cup, hanyalah turnamen level Asia Tenggara. Karena itu, banyak yang berpendapat bahwa talenta sekelas Marceng seharusnya dibebaskan dari tugas ini demi memberi ruang baginya untuk berkembang optimal di lingkungan sepak bola Eropa yang jauh lebih kompetitif. Fenomena semacam ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pemain muda Indonesia yang berkiprah di Eropa seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman juga merasakan dinamika serupa, harus bolak-balik pulang untuk agenda non-FIFA yang akhirnya mengganggu kontinuitas penampilan mereka di klub. Dengan semua fakta di atas, muncul pertanyaan besar yang layak didiskusikan. Sampai kapan Indonesia akan terus menggantungkan nasib tim nasional kepada 1-2 pemain muda yang sedang berusaha berkembang di luar negeri? Dan apakah kebijakan pemanggilan non-FIFA untuk pemain yang berkarir di Eropa akan berdampak jangka panjang pada perkembangan talenta Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI perlu mengubah kebijakan agar pemain seperti Marcelino bisa fokus berkembang di klub Eropa? Atau justru panggilan timnas tetap harus menjadi prioritas utama? Silahkan tinggalkan pendapat kalian. Emil Audero beberkan kunci sukses Cremonese, menang meyakinkan 3-1 atas Bolonya. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, kembali mencuri perhatian publik sepak bola Italia setelah menjadi salah satu figur penting di balik kemenangan mengejutkan Cremonese atas Bolonya. Dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026, Emil tampil solid dan memberi fondasi kuat bagi timnya untuk meraih 3 poin krusial di Stadion Renato Dall'Ara. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk Cremonese, Emil dengan rendah hati menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan semata hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi luar biasa seluruh pemain. Kemenangan tandang yang luar biasa, pertandingan yang luar biasa, kerja tim yang hebat, tulisnya melalui akun Instagram pribadinya. Pertandingan ini sendiri berjalan intens sejak menit awal. Cremonese tampil agresif dan percaya diri hingga akhirnya mampu membuka keunggulan melalui sepakan Martin Payero pada menit ke-31. Tidak butuh waktu lama, hanya 4 menit berselang, giliran Jamie Vardy yang menggandakan skor sekaligus mempertegas dominasi tim tamu. Bolonya yang bermain di hadapan pendukung sendiri sempat membalas lewat penalti Riccardo Orsolini pada menit 45+3. Namun, memasuki babak kedua, Vardy kembali menunjukkan insting mematikannya sebagai striker dengan mencetak gol ketiga Cremonese di menit ke-50 sekaligus mengunci kemenangan tim. Yang membuat 3 poin ini terasa semakin spesial adalah konteksnya.
Cremonese datang ke laga ini dengan tren buruk setelah menelan 3 kekalahan berturut-turut. Kemenangan atas Bolonya bukan hanya memutus rangkaian hasil negatif, tetapi juga mengangkat moral tim yang sempat merosot. Dengan tambahan 3 poin ini, posisi Cremonese ikut terdongkrak ke peringkat 11 klasemen sementara, mengoleksi 17 poin dari 13 pertandingan. Bagi Emil Audero, kemenangan ini menjadi bukti bahwa timnya mampu bangkit dan beradaptasi di momen-momen sulit. Meski begitu, pelatih Davide Nicola tetap mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang dan timnya tidak boleh cepat berpuas diri. Sang pelatih menilai bahwa meskipun penampilan melawan Bolonya terlihat menjanjikan, masih ada banyak aspek yang perlu dibenahi. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan, "Tidak, saya harap Cremonese terbaik belum terlihat. Itu memang pertandingan terbaik melawan lawan seperti ini, tetapi itu tidak mengubah apapun karena pertandingan berikutnya akan sangat berbeda dan setiap pertandingan menghadapi tantangan yang berbeda." Nicola juga menyoroti kurangnya pengalaman tim dalam menghadapi lawan-lawan dengan karakter permainan berbeda. Baginya, konsistensi mental dan pemahaman taktik harus terus ditingkatkan agar Cremonese bisa tampil stabil sepanjang musim. Ia menutup pernyataannya dengan tegas, "Kami perlu segera mengenali sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi setiap lawan. Karena kami belum memiliki banyak pengalaman, ini adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki." Melihat performa impresif Emil Audero, kemenangan besar atas Bolonya, dan komentar realistis dari pelatih Davide Nicola, menarik untuk merenungkan seberapa besar potensi Cremonese musim ini. Apakah mereka bisa terus stabil dan merangsek ke papan tengah, atau justru kemenangan ini hanya kilatan sesaat sebelum tantangan berat berikutnya? Bagaimana pandangan kalian? Apakah Emil Audero akan menjadi sosok kunci bagi kebangkitan Cremonese musim ini? Dan mampukah tim asuhan Davide Nicola menjaga konsistensi di pekan-pekan mendatang? Silahkan tinggalkan komentar kalian. Kabar baik! Semua pemain Timnas Indonesia U22 bugar jelang SEA Games 2025. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, membawa kabar menenangkan jelang bergulirnya SEA Games 2025. Ia memastikan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia U22 berada dalam kondisi prima dan siap memberikan kemampuan terbaik begitu pertandingan pertama dimulai. Dengan nada optimistis, ia menegaskan semua pemain kondisi baik, bugar. Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa persiapan tim berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala berarti dalam hal kebugaran para pemain. Saat bertolak dari tanah air menuju Thailand, skuad Garuda Muda berjumlah 19 pemain. Mereka merupakan bagian dari komposisi utama yang sudah melakukan pemusatan latihan di Indonesia. Sementara itu, 4 pemain diaspora, yaitu Dion Marks, Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand, tidak ikut rombongan awal karena harus menyesuaikan jadwal dengan klub masing-masing. Sebagaimana dijelaskan Sumarji, para pemain diaspora ini dijadwalkan bergabung secara bertahap. Marks dan Zylstra sudah tiba lebih dahulu, sementara Jenner serta Marcelino akan menyusul. Sumarji menjelaskan dengan cukup rinci, hari ini Dion, Marks, dan Mauro Zylstra tiba, dan besok Ivar, Jenner, dan Lino Marcelino Ferdinand tiba. Dengan kedatangan mereka, kekuatan Timnas Indonesia U22 akan genap menjadi 23 pemain pada keesokan hari. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan resmi untuk cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Thailand 2025, sehingga tim bisa tampil lengkap tanpa kekurangan personel satupun. Saat ini, seluruh pemain sedang menjalani fase persiapan lanjutan di Thailand. Tim menjalankan pemusatan latihan TC di Chiang Mai dengan fokus pada adaptasi kondisi cuaca, peningkatan fisik, dan pemantapan strategi sebelum terjun ke pertandingan sesungguhnya.
Atmosfer kerja keras dikabarkan sangat terasa mengingat ajang multi-event seperti SEA Games membutuhkan kesiapan maksimal dari setiap pemain. SEA Games Thailand 2025 sendiri akan berlangsung pada 9 sampai 20 Desember 2025. Pada cabang sepak bola, Timnas Indonesia U22 ditempatkan di grup C. Grup ini mempertemukan mereka dengan dua lawan yang tak bisa diremehkan, yaitu Filipina dan Myanmar. Pertandingan perdana akan digelar pada Senin 8 Desember 2025 malam WIB di 700 Anniversary Stadium Chiang Mai, di mana Indonesia akan berhadapan dengan Filipina. Laga ini dipastikan menjadi ujian awal yang penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan Garuda Muda dalam upaya mengincar medali. Di tengah optimisme ini, menarik untuk menantikan bagaimana performa skuad Indra Syafri ketika semua pemain sudah berkumpul. Apakah kehadiran pemain diaspora akan memberi dampak instan dan mampukah Indonesia mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan kemenangan meyakinkan? Menurut kalian, apakah tim ini cukup kuat untuk kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.